وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية وأشكره أنه من علينا بالإيمان بما جاء في الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه السوري وعلى آله وصحبه وتابعيهم من كل نبيهم النور أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat besar kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dijadikannya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan sehingga dapatlah kita hadir di tempat ini demi mengabulkan hajat saudara kita seiman seagama. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ulama berkata, inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika disebutkan, diceritakan manakib wali Allah Ta'ala itu, maka Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya yang banyak kepada yang membaca dan kepada yang hadir mendengarkannya. Alhamdulillah, kita akan membaca tentang riwayat hidup atau manakib daripada seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Sidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, yang mana beliau dilahirkan pada tahun 1132 sesudah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, dan beliau juga diwafatkan pada tahun 1189 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Arba tanggal 2 Dzulhijjah, dan dikuburkan jasad beliau di Baqi', yakni pekuburan. Di situ berkubur segala istri-istri baginda Rasulullah. Situ juga dikubur Syekh Samman Al-Madani. Ini suatu faedah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Samman ini pada tiap-tiap tahun sekali serta bersama-sama orang banyak, dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah-sedekah sekadar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad Samman, apakah lagi jika dikerjakan pada hari wafatnya. Insya Allah Ta'ala meluaskan rezeki yang halal, dan lagi Allah akan kabulkan dan Allah sampaikan segala hajatnya daripada hajat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan hajat kita sebarataan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara perkataan Tuan Syekh Muhammad Samman itu, ujar Sidin, barang siapa makan makanan kami, maka masuklah ia ke dalam surga. Dan barang siapa masuk ke rumah kami atau langgar kami, niscaya ia diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya. Apa maksudnya makan makanan kami? Apakah makanan si Samman itu pisang atau gumbili atau tapai? Nah, kata ulama, makanan wali itu ada dua. Ada yang mengatakan zikrullah, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak zikirnya daripada makannya. Kalau kita banyak makan kah, banyak berzikir kah? Nah, itu. Mereka itu makannya sedikit tapi kuat ibadahnya. Seperti disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, seminggu sekali ke WC. Seminggu sekali berak. Itu menunjukkan Sidin makannya sedikit saja. Mun kita hari-hari berak. Nah, wali itu walaupun makannya sedikit tapi amaliyahnya kuat. Itu yang menjadikan mereka itu kuat beribadah. Nah, makannya wali itu ialah zikir kepada Allah. Artinya siapa yang makan makanan kami, maka masuklah ia akan surga. Artinya bila orang yang ketujuh berzikir, insya Allah masuk surga. Zikir atau kada mesti la ilaha illallah, baca salawat, zikir juga, baca tasbih, nah, baca Quran, berucap nang baik yang mengundang pahala, itu disebut dengan zikir. Versi yang kedua, pahaman yang kedua,
barang siapa makan makanan kami, kata si Salman, maka dia akan masuk surga. Maksudnya makanan wali itu ialah makanan halal 100%. Makanan halal. Artinya bila orang makan makanan halal, maka insya Allah inya itu kan ngalih beribadah, bahkan rajin beribadah. Nah, dengan sebab beribadah itu insya Allah dia masuk surga. Tapi kalau makanan yang haram, maka koler beribadah cenderung hendak mengguyur maksiat, itu bisa menyebabkan masuk neraka. Kemudian ujar Sidin tadi pulang, barang siapa masuk ke rumah kami atau langgar kami, ini saya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolak kayak misalnya ya Allah ke Madinah, takut di mana aja rumah si Salman sini bahrijar. Tok mencari kada dapat. Langgar Sidin mana aja. Nah, maksud rumah kami atau langgar kami, iya majelis taklim yang ada di permukaan bumi nih. Itu rumahnya para wali. Iya, masjid itu rumahnya para wali. Karena para wali-wali Allah Ta'ala itu katuju ke masjid. Tandanya nya ada misalnya ada ngaku wali tapi kerawat nggak masjid. Itu Allah tuh. Nah, ini ngaku wali tapi kuliah ke majelis ilmu. Nah, itu lain. Jadi maksud rumah kami atau langgar kami itulah masjid, majelis taklim, majelis kebaikan. Siapa masuk ke rumah kami atau langgar kami, yaitu majelis ilmu, ya Allah, masjid, ini si Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya. Nah, kita masuk ke masjid tentunya nak beribadah leh, ke majelis taklim tentunya nak mencari ilmu agama leh, maka dosa-dosa kita insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah hendak berkisah yang ada hubungannya dengan ayat yang bunyi ayatnya ini. Ayat apa paman yang kita baca dia betul. Surah apa tuh? Ujungnya famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Iza zulzilatil oleh azzazalah leh. Nah, Allah Ta'ala berfirman, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebanyakan ibunya leh. Maka barang siapa memperbuat amal kebaikan sekalipun sezarah. Sezarah itu tahu lah pian. Itu benda yang paling halus. Kalau bahasa kami pondokan bahari kayak biji sesawi ya. Nah, kayak biji sesawi halusnya. Kita mengerja amal kebaikan halus nang kayak biji sesawi. Ya rahu, niscaya kita akan melihat kena balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha adilnya Allah Ta'ala, sedikit daripada amal soleh kita kerjakan, contohnya membuangi paku di jalan kan, maka itu Allah Ta'ala akan balas. Allah Ta'ala lihatkan kepada kita balasannya di negeri akhirat. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Dan barang siapa yang beramal walaupun seperti biji sesawi halusnya, tapi amal kejahatan, niscaya dia akan mendapatkan balasannya juga kena di akhirat. Nah, tentang masalah ayat ini ada kisah dua orang malaikat dua orang ini begana di langit ketujuh, tetamu di langit ketujuh ada dua orang malaikat tetamu. Jadi jadna sekom mungkin tahungan malaikatnya lah walajar nyaman ke mana jar, tapi itu lain orang Banjar malaikatnya lah, tukang kisahnya orang Banjar. Wal ini nak anak namanya wajar. Unda hendak ke situ nah, hendak ke kampung Sipulan tuh nah. Tuhan menyuruh hendak mendatangi kampung Sipulan. Sipulan itu seorang laki-laki Yahudi. Yahudi ini orang ada Islam lah, orang kafir. Inya nih jar hendak meninggal dunia, parak sudah meninggal dunia. Inya nih hendak makan iwak. Iwak apakah gitu nah? Hendak makan iwak. Nah, dan maka tidak didapat di lautnya, di ininya orang mencariakan kada dapat di pasar, kada dapat di lautnya, kada dapat. Aku nih jangan malaikat disuruh Tuhan untuk menghalau iwak nang dikehendakinya tuh supaya meloncat ke laut bubuhannya atau ke sungai bubuhannya, supaya bubuhan keluarganya kalau menangkap iwak itu, lalu iwak itu dimasaki dimakan kepada si Yahudi anak meninggal tuh.
Mungkin permintaan terakhir aku nih nak mati ya, aku nak minta nak makan iwak apa misalnya leh. Oh, pipih leh. Iwak pipih aja. Jual pipih ada dijual di pasar kita. Di warung ada dijual juga, di pasar ada dijual. Nah, jadi jar malaikat aku ini disuruh Tuhan untuk mahalau iwak pipih nih supaya meloncat ke sumurnya, supaya orang menangkap iwak pipih, supaya inya kau makan iwak pipih. Nah, kenapa jadi kayak itu? Karena ujar-ujar malaikat seekongnya kenapa jadi kayak itu? Karena ujar Allah Ta'ala, seseorang itu tidak mengerjakan amal kebaikan kecuali Allah akan balas di dunia. Itu bagi orang kafir. Jadi orang kafir nih toh, bila inya di dunia nih berbuat baik, anggaplah bersedekah kepada orang Islam, dibalas Tuhan juga karena Allah Ta'ala adil. Tapi dibalasnya di dunia aja. Langsung spontan. Di akhirat kada dapat lagi. Di akhirat langsung masuk neraka. Jadi habiskan kebaikannya itu dibalas di dunia. Nang kayak Cristiano Ronaldo tuh kafir oleh. Inya ketujuh membantu orang, lihat sugih kalau orangnya dibalas Tuhan di dunia. Tapi mudah inya dapat hidayah ya Allah masuk Islam. Nah, kemudian apa namanya? Allah Ta'ala menghendaki untuk menyampaikan atau meluluskan hajatnya supaya inya ini keluar daripada dunia dan inya tidak mempunyai amal baik sedikit pun. Nah, lalu malaikat nih dihalau malaikat ayo pipih tadi. Nang kadi dari yo pipih anggaplah meluncatkan ke mana kah? Ke dalam gayungnya kah langsung leh. Ayo orang yo pipih. Lalu diambil orang siangi orang dimasaki orang, dimakan orang, itu balasan Allah karena inya pernah berbuat kebaikan sekali. Nah, apa kau yuk berbuat kebaikan kada tahu juga lah. Anggaplah inya misalnya menyantuni fakir miskin lah, anggaplah ya kalau. Nah, itu dibalas Tuhan. Apa nanti kehendakinya dikabulkan Allah Ta'ala sebelum inya mati, tapi di dunia aja, di akhirat kada lagi, saking adilnya Allah Ta'ala. Nah, kemudian aku ujar malaikat seekongnya belum deh. Aku hendak atau nih juga aku hendak kemana? Kamu hendak kemana? Aku nih jar diutus Tuhan juga untuk pergi ke kampung si Fulan. Tapi si Fulan ini seorang laki-laki yang beragama Islam, lagi soleh, orang Islam lah. Nah, inya nih pernah semasa hidupnya beramal yang kada baik. Nah, kan di dalam ayat tadi siapa yang beramal kada baik walaupun seperti biji sesawi Allah Ta'ala balas ya. Ya Allah. Nah, jadi Allah Ta'ala hendak membalas di dunia supaya kena di akhiratnya kada lagi dibalas. Nah, jadi si orang soleh ini inya hendak sesuatu, inya para wafat juga, hendak meninggal dunia juga. Inya nih lawas sudah hendak memakan zaitan tuh minyak apa kayak itu nah. Minyak zaitun kayak itu nah lah. Nah, kalau dalam kitabnya pashtaha zaitan, mengingini akan zaitan minyak. Itu nama minyak lah, minyak zaitun enggak ada kau lah. Nah, inya nih pernah mengerjakan kejahatan atau dosa sebuting. Nah, jadi Tuhan ini hendak membalas dosanya itu di dunia dengan cara apa? Inya ini sudah dapat pian lah pernah. Aku hendak minyak zaitun, biasanya orang Arab tuh minyak tuh cacapan roti. Nah, roti itu dicacap ke madu atau ke minyak apa itu nah. Dicacap. Inya hendak memakan itu kayak itu. Lalu aku jar malaikat disuruh Tuhan untuk membalik minyaknya itu supaya inya kada memakan minyak itu. Nah, lalu waktu inya hendak terbalik minyaknya. Artinya nang dikehendakinya itu kada kabul. Kenapa? Sebab karena inya pernah menggawi satu dosa. Anggaplah dosanya apa yo? Menampiling orang misalnya aku tuh kok talalu harat bener menjijit telinga anak misalnya, Allah anak terbesar dijijit telinga. Nah, dosa tangan dah. Nah, tapi menyebut orang tuh harus minta rela ya. Nah, bila kita nyembati orang kada mau misalnya harus minta rela kecuali kita. Nah, minta rela hanya Tuhan mengampuni. Dosa nang kada pajangan, tapi menjijit telinga tuh harus minta rela juga ya Allah. Ya Allah menampar orang terus minta rela ya. Ambil orang sesuatu orang ampun orang. Ampun orang tuh minta rela coba mana harus membelikan. Anggaplah apa yo
melihat bebinian ya lah, melihat bebinian, paha bebinian misalnya lah dosa mata nih. Nah, jadi Tuhan hendak membalas dosanya di dirinya supaya di akhirat kada lagi disiksa. Dengan cara apa Allah membalas? Dengan kada mengabulkan hajatnya. Ia tadi hendak mencacap roti ke minyak, lalu malaikat balik minyak itu sehingga walaupun misalnya ya kalau inya kecewa tapi dosanya diampuni Tuhan. Nah, lalu Allah Ta'ala mengkifaratkan atau menghapus dosanya itu sehingga inya kada berdosa lagi. Ketika dia mati tanpa membawa dosa. Jadi dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran. Kita nih orang Islam lah, anggaplah dapat bala, dapat musibah, anggaplah banjir kan. Banjir itu termasuk nang kada dikatujui kalau rumah pian misalnya calap ya lah. Nah, itu biar ada dua. Ada kalanya mengangkat derajat kita, mungkin kita kada bisi dosa. Amun kita banyak bisi dosa, mungkin itu menghapus dosa kita. Jadi Allah Ta'ala memberi musibah itu bukan Allah Ta'ala itu sarik kada. Allah Ta'ala sayang supaya dosa-dosa kita dihapus Allah Ta'ala, supaya kita mati kada lagi membawa dosa. Nah, kita tuh misalnya kalau tolak ke pasar, mau duit misalnya 5 ribuannya, hendak nukar anu kada kabul hajat nih. Sabar kita. Nah, itu bisa dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Kita hendak kayak orang juga, tapi kada kabul hajat kita. Nah, kita hendak ini yang kayak orang, kada dikabulkan Tuhan. Itu bukan Tuhan itu sarik, malah Allah Ta'ala sayang. Siapa tahu gara-gara itu dosa kita diampuni. Atau bisa kita hanya nukar kendaraan mana? Soalnya dicontoh orang sudah. Belum lagi makai. Dicontoh orang asa sabar lah. Asa sabar. Itu dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya di akhirat kita kada lagi menanggung dosa itu. Kada gampang lah orang menanggung dosa nih. Dibawa ke mati itu bisa 10 tahun di dalam neraka, 100 tahun kada memadai lawan nang dosa kita tuh. Nah, jadi jangan anggap remeh lah. Anggaplah misalnya ya Allah, kita mengambil sandal orang kan, jangan dianggap remeh. Gara-gara kita mengambil sandal orang itu bisa 50 tahun di dalam neraka kada memadai. Nah, itu. Jadi jangan berbuat dosa. Seandainya kita tagawi dosa, ya minta ampun kepada Allah. Amun kita boleh minta ampun kepada Allah, ya tadi datang bala, rumah kata bakar, sandal hilang, atau misalnya dimamai bini, bisa jawab mana? Nah, itu dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Itu. Nah, jadi itu maksud daripada ayat tadi. Siapa yang berbuat kebaikan walaupun sedikit, Allah balas. Siapa yang berbuat kejahatan walaupun sedikit, Allah balas. Cuman orang Islam ini ada orang kayak orang kafir nanti dibalas di dunia aja kebaikannya, di akhirat kada lagi yang langsung masuk neraka. Tapi kalau orang Islam ini kada dibalas di dunia kebaikannya, tapi dibalas di akhirat. Supaya ini kita masuk surga biar gak dihisab. Nah, mudah-mudahan kita separataan mati beriman dan masuk surga biar gak dihisab. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan bil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa syahadatan 'inda al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab wa amana minal adab wa nasiba minal jannah warzuqna an-nazra ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Taqabbalallahu minkum.